Halo pemirsa, senang sekali bertemu dengan Anda semua pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Kali ini Angel sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiar Rifai. Kali ini episodenya sangat spesial sekali karena kita akan get to know atau mengenal lebih dalam tentang siapa sih wakil rakyat kita sekarang, seperti apa backgroundnya sebelum menjabat, dan historinya seperti apa. Langsung saja kita langsung bertemu dengan beliaunya nih. Apa kabar Bapak Baktiar? Baik, Mbak Angel. Bapak Baktiar, sekarang kan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Mungkin pemirsa setia Surabaya TV kepengen tahu perjalanannya awalnya seperti apa? Ya, kalau di rentet itu panjang ya. Saya di Gerindra itu tahun 2008. Sejak partai ini baru berdiri. Partai Gerindra berdirikan tanggal 6 Februari tahun 2008. Oke. Waktu itu saya masih kuliah. Saya semester ya? 7. Kenapa masih kuliah tapi sudah memutuskan untuk masuk ke partai ini, Pak? Kebetulan Ketua Gerindra Jawa Timur waktu itu adalah dosen saya. Oke. Dan membutuhkan anak-anak yang bisa membantu dia terkait administrasi. Makanya banyak teman-teman saya di mahasiswa dulu yang di aktivis mahasiswa yang diminta untuk membantu. Waktu itu saya juga kaget ditelepon suruh bantu. Waktu itu kan saya pulang ke desa ya, kan saya bukan asli Surabaya, Mbak. Saya aslinya Lamongan. Oh, asli Lamongan. Asli Lamongan, saya kuliah di Surabaya, di Wijaya Kusuma Surabaya, angkatan tahun 2004, lulus tahun 2008. Nah, jadi di penghujung mau lulus, join itu di ya? penghujung mau lulus itu ada kesibukan itu. Nah, kenapa itu Pak? Itu kan biasanya kalau udah mau lulus orang tuh biasanya ya udahlah kita pikir cari kerja aja. Ini malah menyibukkan diri dengan waktu partai. itu kebetulan libur semester. Oh, oke. Libur semester, kalau nggak salah di bulan Februari atau Februari lah, Februari, masih Februari. Saya posisi masih di desa, ditelepon untuk diminta untuk membantu mau bikin partai. Saya tanya partai apa? Gerindra. Saya bilang, hah? Gerindo, Pak, bilang gitu. Karena aneh. Belum Gerindra, pernah dengar juga ya. Aneh, penyebutannya sangat aneh partai Gerindra. Ya, akhirnya waktu itu daripada saya nggak ada kesibukan, terus libur semester, saya balik ke Surabaya untuk membantu mendirikan partai yang diminta hanya 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu? 2 minggu. Bapak ikut join dalam... Join. Saya nggak mikir dibayar berapa, dikasih apa, pokoknya saya daripada nggak ngapa-ngapain, saya bantu saja. Nah, ini menarik, karena kan Bapak sebenarnya sudah di penghujung lulus, biasanya orang masih sibuk nyari kerja, ini malah menyibukkan diri untuk sesuatu yang kayak masih baru dan belum tahu ke depan akan seperti apa. Apa memang backgroundnya Bapak ini suka aktif gitu selama jadi mahasiswa? Memang di mahasiswa kan kita juga aktif di organisasi. Terus karena musim liburan, biasanya kan kalau saya liburan saya itu kan mengisi kegiatan di les bahasa Inggris ya, kayak di Pare gitu kan. Selama 2 bulan saya ikut les, terus ada kegiatan seperti ini saya ikut. Kadang waktu itu ketika masih liburan juga ada yang ngajak freelance, kadang kayak ada WO itu saya pernah ikut juga. Terus ini ada kegiatan bikin partai ya ini coba-cobalah daripada nggak ngapa-ngapain kan. Dan waktu itu saya posisi semester 7 secara mata kuliah sudah habis. Sudah habis semuanya, tinggal nunggu wisuda sama saya mengulang semester, namanya semester apa ya, yang ngulang-ngulang itu loh. Yang ngulang-ngulang itu tinggal memperbaiki. Jadi saya yang semester ke-8 itu hanya mengulang mata kuliah saya yang kemarin dapat D, dapat C. Itu posisi skripsi sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai semua. Sudah selesai, tinggal menunggu resepsi saja waktu itu. Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa setia Surabaya TV dulu latar belakang pendidikannya hukum ya? Fakultas Hukum ya. Hukum. Dari SD, SMP mungkin dari mana nih Pak? Dulu di Lamongan atau di Surabaya? Saya SD dan SMP. Lahir dulu ya. Saya lahir di Lamongan, tepatnya di Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya lahir di tahun 85. Terus saya TK, SD sampai SMP di Desa Keranji, di gedung yang sama, di Yayasan Muhammadiyah gitu ya, di swasta. Dan dari mulai TK sampai SMP tidak bergeser
di gedung itu saya sekolah di situ, di Desa Kranji. Di situ terus di situ ya? terus. Jadi SMA-nya baru geser nih? SMA saya baru masuk negeri. SMA Negeri 1 Paciran. Oke. Dan di Paciran itu hanya satu-satunya SMA yang ada di Paciran, hanya itu aja, nggak ada lagi. Jadi saya di situ terus lulus tahun 2003 saya lulus. 2003. Habis itu sempat saya nggak kuliah ya, sempat break setahun ya, nggak langsung kuliah. Tapi sempat beberapa kali mencoba waktu itu namanya ujian apa ya? Ujian masuk negeri itu. Tes masuk SPMB negeri ya dulu ya. Kalau sekarang SBMPTN gitu ya. UMPTN lah dulu ya namanya ya. Saya pernah ikut UMPTN nggak lolos. Terus disarankan masuk ke Malang waktu itu. Oke. Sekolah di Malang, kuliah, sudah bawa tas, sudah bawa baju, sudah mau daftar. Sudah mau masuk di kampus itu, tapi hati saya nggak. Sudah keterima atau belum? Mau daftar, mau bayar. Mau daftar. Sudah bawa pakaian, sudah ada tempat untuk menginap, untuk ini sudah ada semua. Dapat semua. Tinggal mau daftar sekolah, mau bayar. Saya bilang ke orang tua, nggak mau di sini saya. Nggak srek ya? Nggak srek. Kenapa? Apa yang bikin nggak srek, Pak? Nggak ada feel-nya nggak ada. Oke. Waktu itu akhirnya pulang. Lagi ke Paciran? Iya, pulang ke desa. Di situ saya nggak kuliah lah selama setahun. Memutuskan lulus SMA tuh kuliahnya harus di luar, tidak mau di Paciran? Nggak ada di Lamongan waktu itu. Di Lamongan nggak ada. Jadi memang maksudnya waktu itu di daerah saya ya, orang-orang itu kalau kuliah itu kalau nggak ke Malang, ke Jogja, baru Surabaya. Memang mau nggak mau harus merantau ya kalau mau kuliah ya. Mau kuliah merantau. Dan memang waktu itu pilihan pertamanya Malang tidak jadi. Lalu waktu itu untuk UMPTN ya, masuk perguruan tinggi yang negeri itu kan pilihannya kan Surabaya. Oke. Terus nggak masuk, terus disarankan ke Malang untuk sekolah swasta. Di situ ada sepupu saya di situ. Ada sepupu saya yang juga kuliah di situ. Ada 2 sepupu, artinya kan di situ kan kita bergabung tuh. Iya. Cuma nggak srek aja. Nggak srek aja. Lalu memutuskan ke Surabaya gimana ceritanya, Pak? Setahun kemudian setelah 2004 baru saya putusan kuliah di Surabaya. Oke. Lalu berarti kuliah setelah 1 tahun nggak ngapa-ngapain ya, Pak ya? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Kebetulan orang tua ada usaha di pasar. Oke. Lalu kuliah di Surabaya di Wijaya Kusuma tadi ya? Kenapa memutuskan mengambil hukum, Pak? Karena gini, waktu itu memang backgroundnya itu banyak yang saya tahu itu hukum ya. Jadi om saya itu fakultas hukum. Terus kakak saya itu ada yang kuliah hukum, teman-teman saya di hukum. Saya akhirnya mencoba di situ. Karena kedokteran juga nggak mungkin kan, biaya juga nggak ada. Terus mau apa lagi? Ekonomi juga kurang suka. Itu kan psikologi juga kurang suka juga. Informatika juga saya nggak pintar-pintar amat masalah hitung-hitungan. Nah, cobalah saya di Fakultas Hukum lah. Fakultas Hukum. Oke. Dan memang ketika masuk ke Fakultas Hukum tadi Bapak ceritakan juga aktif berorganisasi. Yeah. Mungkin bisa diceritakan nih, Pak. Ya, dulu kan di kampus Wijaya Kusuma itu kan ada organisasi kayak BEM gitu ya. Jadi merintis dari mulai BEM fakultas dulu. Fakultas Hukum namanya BLM kalau nggak salah, Badan Legislasi Mahasiswa. Bukan di BEM-nya, saya masih di, kalau bahasa kan di DPRD-nya Fakultas Hukum gitu loh. Yeah, nah, terus tahun berapa saya lupa itu, teman saya ini satu angkatan menjadi presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa universitas. Saya menjadi kabinetnya waktu itu. Jadi kabinetnya. Jadi memang aktif dari dulu. Iya, Pak, ya? Jadi kebetulan teman saya ini menjadi presiden mahasiswa. Saya ini bantu saja waktu itu. Akhirnya kebiasaan, dan di situ kan secara nggak langsung potret BEM itu, Senat itu kan adalah potret miniaturnya pemerintahan di Indonesia kan. Betul. Hampir sama. Ya, jadi ketika ada tawaran bantu Gerindra, ya
nggak ada salahnya lah kalau Oke, berarti awalnya memang dimulai karena suka beraktivitas, aktivitas, ya, aktivis juga. dan juga mengisi kekosongan waktu. Kenapa sih Pak? Karena anak-anak mahasiswa tuh banyak yang nggak suka loh Pak join dalam organisasi karena repot, masih tugas kuliah tuh udah banyak, masih harus jadi BEM lagi segala macam. Tapi Bapak malah suka tuh. Itu hanya waktu saja Mbak ya. Jadi memang secara nggak langsung kalau kita berorganisasi itu akan tersita waktunya. Kita setelah kuliah kita nggak harus pulang, kita masih berkumpul, kadang bahas kegiatan apa. Kalau kita nggak ikut itu kan ya selesai pulang, sudah besok itu lagi kan ada kejenuhan ya menurut saya. Rutinitas. Jadi saya mengaktifkan diri untuk ikut BEM itu. Oke, siapa sangka ya ternyata dari aktif BEM organisasi di kampus ternyata mengantarkan Pak Bakhtiar Rifai untuk menjadi seorang wakil ketua DPRD sekarang. Tapi kita tarik undur dulu ya dari tahun 2008 ketika 2008. Bapak join untuk membangun Gerindra waktu itu di Surabaya ya Pak ya? Di Jawa Timur. Oh di Jawa Timur? Jawa Timur. Okay. Lalu masih menjadi mahasiswa dan itu bergabung dengan orang-orang lain yang juga mungkin backgroundnya bukan mahasiswa ya? Ya orang-orang tua Mbak. Orang-orang tua semua. Jadi yang paling kecil saya sendiri waktu itu ya. Jadi paling muda mungkin paling yang mohon maaf ya yang paling bau kencur itu saya sendiri. Karena semuanya tahun-tahun itu jarang ada anak muda yang di partai politik. Tahun 2008. Jadi saya tuh di Jawa Timur. Jadi saya harus berkeliling ke seluruh Jawa Timur untuk memastikan fakta bahwa di Kap Kota ini sudah terbentuk Gerindra. Adaptasinya nggak susah Pak? Enggak. Enggak ya, karena memang suka ya? Iya, ya kita ngikut air mengalir aja. Kita saya juga nggak tahu planningnya nanti Surabaya, nggak tahu. Pokoknya suruh bantu bikin Gerindra, ya gitu aja. Tapi waktu awal ikut membantu membuat Gerindra, tidak ada pemikiran, wah saya ambisi kepengen menjadi ini, atau sudah ada? Nggak ada. Nggak ada. Ngalir aja, nggak ada. Nggak terpikir akan menjadi seorang bapak yang seperti sekarang? Nggak nyangka juga. Nggak nyangka. Jangankan kok dari DPRD, masuk di partai politik, saya juga nggak ada pemikiran ke sana. Orang tua supportnya seperti apa? Support ya, karena mungkin saya laki-laki ya, terus juga sudah merantau di Surabaya sudah hampir 4 tahun lebih. Saya kira orang tua support dan mendoakan saja. Dan waktu saya bilang ke orang tua bahwa saya disuruh balik ada bantu gini-gini, ya sudah, daripada banyak waktu yang kosong bisa ikut untuk menambah pengalaman, itu aja. Oke, dan setelah 2008 itu perjalanannya bagaimana Pak sehingga terjun ke dunia legislatif nih Pak? Setelah 2008 2009 saya nyalek. Nah ini lucu ini, saya suruh nyalek. Berapa tahun Pak? Jadi pemilu kan 2009 tuh. Ya. 2008 itu adalah proses pendaftaran sebagai partai politik. Lantas setelah itu menyusun caleg. Nah setelah partai berdiri, kita open recruitment untuk caleg. Dan tidak banyak orang yang masuk di partai Gerindra waktu itu. Karena masih baru juga. Masih baru, akhirnya untuk mengisi kekosongan kursi atau dapil yang ada, kita dipaksakan untuk maju sebagai anggota DPRD. Waktu itu saya di DPRD Lamongan. Dipaksakan artinya Bapak majunya terpaksa atau memang? Hanya untuk isi lembar negara saja. Mengisi ya? Mengisi lembar negara. Ternyata menang? Hampir menang. Oke, awalnya hampir menang dulu nih Pak. Gini, jadi waktu itu memang gini ya, saya kan suruh nyalek tuh, 2008. Saya bilang, Pak saya nggak punya biaya. Jangankan untuk nyalek, untuk tes kesehatan, saya nggak ada biaya. Biayanya lumayan besar ya Pak ya waktu itu? Sekarang tes kesehatan pegang 1 juta. Tes kesehatan, terus SKCK kan, waktu itu kan saya di Lamongan. Itu posisinya sudah lulus kuliah ya Pak ya? Mau sudah 1 bulan. Mau sudah sebulan kemudian, ini daftar dulu sebagai caleg, sebulan kemudian saya di wisuda. Oh, oke, bahkan belum wisuda. Belum wisuda. Disuruh maju, terus nggak ada biaya, akhirnya diberi biaya untuk tes kesehatan. Tes kesehatan, dan loloslah saya sebagai caleg. Waktu itu di dapil saya itu ada sekitar 10 kursi, yang daftar hanya 2. Bapak dengan 1 lagi? Saya nggak kenal siapa itu, pokoknya ada 2 orang. Habis itu saya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah turun ke masyarakat, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah bikin apa-apa, ya sudah. Saya lepas semuanya, karena emang nggak ada niat kok. Dan waktu itu
ada 9 kursi, maaf 9 kursi. Nah, saya ini kursi ke-10. Kursi ke-10. Coba waktu kursinya ada 10, saya jadi DPR di Lamongan waktu itu. Tetapi saya waktu itu kan nggak niat, saksi nggak ada, terus nggak ada pengawasan. Dan juga memang belum persiapan matang juga. Iya, ya saya nggak tahu harus ngapain. Pertama kali juga ya Pak. Nggak mau ngapain, ketemu siapa, harus ngomong dari apa, dari mana saya ngalir, kan saya nggak tahu juga, nggak ada yang mengarahkan. Padahal sebelumnya sudah ada bekal organisasi juga ya Pak? Beda ya? Itu kan untuk membentuk secara administrasi ya, membentuk partai. Kita di lapangan kan beda lagi, kita harus ketemu masyarakat ya? Untuk menggait hatinya mereka agar memilih kita. Oke, lalu setelah itu karena hampir nggak jadi. Nggak jadi, terus pemilu 2009 Gerindra di Jawa Timur mendapatkan 8 kursi dari 100 kursi DPR provinsi, dapat 1 fraksi. Jadi waktu itu saya ditaruh di tenaga ahli situ. Tenaga ahli di Indrapura, di DPRD Jawa Timur. Itu kurun waktu 2009 sampai 2010, setahun saja. 1 tahun. Setahun saja. Setelah itu? Setelah 2011, kebetulan ada perubahan pergantian ketua Gerindra Jawa Timur. Saya ditarik dari DPRD Jawa Timur untuk menjadi kepala sekretariat DPD Gerindra Jawa Timur yang sekarang di Kayong Sari Barat itu kantornya. Nah, dari situ saya sampai 2009. 2009. Nah, 2011 sampai 2009. Nah, dari situlah saya belajar sama orang-orang yang gagal, orang-orang yang berhasil, ketemu calon bupati, ketemu mantan bupati. Di situ saya bertukar pikiran. Ilmu ya. Relasi juga ya, tanya Pak. Kenapa Bapak kemarin gagal, kok bisa berhasil? Dia kayak gini ngobrol 4 mata. Jadi di kantor. juga dari situ, Bapak, ya? iya. Dari situ saya belajar, terus baru 2009 saya mengajukan diri secara niat dan yakin. Kali ini mau sendiri ya Pak, khusus ya, bukan dipaksakan. Bukan dipaksakan. Oke, persiapannya lebih matang dong tentunya. Tentunya lebih matang. Apa nih Pak persiapan yang dulu Bapak nggak siapkan dan Bapak siapkan sehingga akhirnya Bapak jadi? Pertama finansial. Betul. Pasti itu. Finansial, kedua adalah jaringan. Tunggu Pak, betul nggak sih kalau mau nyalon tuh maharnya besar? Mahar untuk apa dulu? Untuk ke partai? Ya. Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kalau ke partai nggak ada mahar. Yang ada 0 rupiah. Yang ada ya kita siapkan uang pertama. Untuk apa uang itu? Kita ketemu masyarakat. Masa kita ketemu masyarakat dikasih ngomong doang? Nggak ada kopi, teh, nggak ada gorengan, kan pakai duit juga. Ya, Pak, kan pakai duit. Betul. Nggak pakai daun kan? Terus kita sosialisasi, kita mau bikin stiker, kan pakai duit. Nah itu kan makanya saya bilang finansial itu kan global ya. Betul. Untuk apa saja ya. Ya kita pertemuan dengan warga, kita kasih makan, kita kasih kue, kita kasih kopi, dan lain-lain pakai duit. Sosialisasi agar bisa mencapai dengan baik dan sah benar, kita bikin APK. Jadi bohong nggak kalau tanpa modal ya Pak ya? Oh bullshit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah tapi kan Bapak mencalonkan dapil di Lamongan lagi ya Pak? Nggak, di Surabaya. Oh akhirnya di Surabaya. Nah habis kan potong ya 2009 gagal nyalek, 2010 saya nikah. Sama orang Surabaya. Oh oke. Akhirnya memang mendorong Bapak di Surabaya aja. Jadi warga Surabaya akhirnya. Gimana Pak? Lahirnya kan bukan di Surabaya, tapi harus mendapatkan pemilih dari daerah Surabaya itu kan baru lagi atau sebetulnya? Sudah ini ya, sudah auto karena saya sejak 2004 sudah di Surabaya. Sampai dengan pemilu tahun 2009. Artinya kan hampir 10 tahun lebih ya. Artinya kan sudah banyak teman, banyak yang kenal dan juga tahu bagaimana cara menghadapi masyarakat. Ya biasa dibohongi warga juga sudah sering, ditipu juga pernah. Sudah khatam lah masalah itu. Support istri seperti apa Pak? Begitu Bapak menyatakan ya saya mau maju nih. Ya support keluarga, support karena bagaimanapun ketika saya turun di partai itu saya masih ingat wejangan almarhum Ketua Gerindra Jawa Timur Bapak Supriyatno. Di partai cuma dua ya. Kalau nggak legislatif, dia eksekutif. Dan kenapa memilih legislatif, Pak? Ya karena itu yang memungkinkan. Yang memungkinkan iya. saat ini. Memungkinkan. Apa alasan utama Bapak
mau terjun ke legislatif? Karena kan dari awal saya di partai ya, kan nggak mungkin saya di partai itu hanya duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Padahal orang partai itu, apalagi sebagai anggota DPRD itu kan harus ada kebaikan untuk masyarakat. Artinya kan ketika saya hanya sebagai anggota partai kan kewenangannya kan terbatas. Ketika saya sebagai legislatif atau bahkan teman saya sebagai eksekutif kan punya kewenangan sendiri. Yang artinya lebih luas lagi, iya, ya. lebih luas lagi jangkauannya kepada masyarakat. Nah, itu yang mendorong saya, itu pemikirannya tahun 2016. Baru 2017 saya pikirkan matang dan akhirnya 2019 saya beranikan maju. Dan alhamdulillah terpilih, yang selisih suaranya tinggal 300 suara saja. Oke. Iya. Gimana Pak rasanya, debar-debarnya ketika masuk ke kontestasi ini? Ya asik sih, karena bagaimanapun waktu itu kan saya sendiri yang turun ya, karena sampai dengan pendataan maksudnya pendataan hasil suara itu saya sendiri yang turun, dibantu beberapa teman. Akhirnya kan saya tidak lepaskan ini kepada seseorang yang lantas saya bayar, bukan. Walaupun itu saya bisa turun langsung ya, Mas? Ya saya dampingi, saya input sendiri. Akhirnya kan ada rasa deg-degan Mbak ya, ketika di TPS ini saya telak unggul, di TPS saya kalah jauh. Iya betul. Nanti input, aduh ini kurang berapa. Akhirnya endingnya hasil akhir masih unggul. Sampai 2024 kemarin ketika saya jadi DPR pun maksudnya saya hitung sendiri. Oke, berarti memang betul-betul terjun langsung ya? Karena sudah kebiasaan dari awal ya, kan kita kebiasaan menangani hal dengan sendiri itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ada kepuasan tersendiri juga ya, kalau ngurus langsung ya Pak ya, lebih ngerasa aman juga ya? Iya, merasa aman dan tahu detik ke detik, bukan per jam ya. Kalau kita nyuruh orang kan bisa laporan per jam berapa, kalau kita sendiri yang turun per detik itu kan kita tahu. Kita langsung awasi awasi langsung. Oke, nah ini mungkin pemirsa setia Surabaya TV, mungkin adik-adiknya sekarang lagi sekolah atau kuliah, pengen juga nih suatu saat cita-citanya masuk menjadi anggota legislatif. Apa Pak tipsnya yang bisa diberikan? Yang pertama harus masuk partai politik dulu. Masuk partai politik dulu, harus aktif. Ditempatnya di situ karena ya Pak? Iyalah, kan kendaraan dari partai politik. Betul. Bukan dari kendaraan bermotor. Kita kan harus dari partai dulu, kan partai kan banyak di Indonesia kan. Ada A, B, C dan itu, dan akhirnya adik-adik harus harus aktif di situ dan ikut pengkaderan, ikut kaderisasi partai, agar nantinya ketika nanti turun ke masyarakat sudah mengetahui apa dan bagaimana, sudah matang karena ditempa di pendidikan partai itu kan bisa terbentuk nantinya. Oke, tips kedua Pak, selain pilih kendaraannya, mungkin sebelumnya tips dalam memilih kendaraannya dulu nih Pak. Karena partai banyak nih, anak-anak muda mungkin secara beberapa juga masih buta tentang politik nih Pak, gimana? Jadi gini, kalau di Surabaya ini kan ada banyak partai ya, ada partai agama, segmennya agama, ada yang nasionalis. Jadi terserah nanti mau partai yang mana. Tinggal menyesuaikan saja. Cocoknya ke nasionalis ya silakan, ada nasionalis banyak. Ada yang religi, bisa, ada banyak pilihan. Itu dulu yang diutamakan. Partainya dulu. Partainya dulu diikuti, daftar ke anggota partai. Karena salah satu calon anggota DPRD itu adalah menjadi anggota partai politik. Itu salah satu syaratnya. Yang kedua adalah jaringan yang dimiliki. Relasi ya. Relasi dulu. Kalau nggak punya relasi jangan dipaksakan, ngapain. Awal mula membangun relasi gimana Pak tipsnya, terutama mungkin yang masih sekolah atau kuliah? Iya, relasi kan bisa dari orang tuanya. Keluarga. Bisa dari keluarga. Mungkin dari keluarganya dia ternyata punya relasi yang bagus, nah itu sudah dimanfaatkan. Atau bahkan dia sendiri yang mungkin waktu proses perjalanan setelah dia sekolah, kuliah, banyak teman-teman yang bisa membantu, dirasa mereka bisa membantu, ya bisa dimanfaatkan. Dari situ kan nanti akan berkembang. Sekarang misalkan bertemu 10 orang, 10 orang dari temannya ini, kenal lagi menambah 30 orang. Sama kayak saya dulu gitu.
Dimulai dari keluarga dulu. Keluarga dulu, yang terakhir adalah finansial. Finansial itu paling penting dan ya, harus itu harus ada. Nggak mungkin ya. nggak ada lah. Mana ada. Mbak aja kesini kan pakai bensin, pakai duit kan. Iya, mau jalan kaki ya terserah, mau jalan kaki ya monggo, mau naik motor juga monggo. Tapi gitu. itu basic yang paling penting sih ya sebetulnya. Ya tiga itu ya saya kira. Yang mungkin yang lain-lainnya adalah doa dan restu keluarga lah. Doa dan restu keluarga. Restu keluarga. Oke, mungkin terakhir Pak, ada nggak cita-cita atau impian yang saat ini belum tercapai tapi ingin Bapak capai dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang nanti dalam bidang Bapak sebagai anggota legislatif? Kalau saya ini sistemnya ngalir aja Mbak. Saya tuh nggak ada pemikiran jadi anggota ini, ketua ini, nggak ada. Ambisi tertentu? Saya nggak ada ambisi tertentu. Saya ditunjuk sebagai wakil ketua DPRD ini aja sebuah apresiasi, penghormatan yang ya saya kira saya harus akui bahwa Partai Gerindra memberikan amanah yang besar kepada saya. Tapi bagaimanapun kalau menurut prinsip saya jabatan jangan dicari lah. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi saya hanya fokus sebagai anggota DPRD karena ketika saya nyalon DPRD itu kan tidak ada saya calon ketua komisi, nggak ada. Yang ada kan saya calon anggota DPRD, nggak ada orang saya calon ketua DPRD. Pernah ada? Nggak ada kan? Semuanya kan saya adalah Angel, calon anggota DPRD Surabaya, itu aja. Sama kayak kemarin saya, meskipun saya waktu itu sebagai anggota Komisi A, terus saya maju lagi sebagai yang kedua, ya saya sebagai calon anggota DPRD, bukan sebagai calon wakil ketua DPRD, sebagai ketua komisi atau badan apa, itu ngalir saja. Jadi intinya mengalir saja, mengalir tapi saja. Tetap juga diiringi dengan doa dan usaha. Ya, gitu ya. Kalau partai sudah berkehendak, kalau partai sudah menugaskan, ya harus siap, itu saja. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Bachtiar sama-sama Mbak Angel atas cerita dan inspirasinya, dan semoga juga pemirsa setia Surabaya TV, terutama adik-adik ini kan akan menjadi pemimpin, tiang-tiang pemimpin bangsa di masa depan. Semoga terinspirasi ya dengan cerita Pak Bachtiar Rifai apabila Anda juga kepingin ikut terjun menjadi anggota legislatif. Terima kasih Pak Bachtiar. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di dialog khusus selanjutnya, dan pemirsa, akhir kata saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.